Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar semuanya di rumah? Assalamualaikum. Mudah-mudahan anak sekalian sehat sekeluarga. Nah, insyaallah pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, anak sekalian, sebelum belajar, yuk kita sama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu ataupun ada yang sudah pernah menonton tentang kisah Nabi Sulaiman. Nah, tahu tidak bahwa Nabi Sulaiman ini merupakan nabi yang ke-18 terdaftar dalam 25 nabi yang wajib kita yakini. Nah, beliau ini Nabi Sulaiman ini adalah anak daripada Nabi Daud alaihissalam yang telah minggu lalu kita sudah belajar. Nah, Nabi Sulaiman ini adalah seorang raja sekaligus keturunan daripada Bani Israel. Nah, Anda tahu bahwa dalam kisahnya Nabi Sulaiman ini adalah dikenal dengan nabi yang paling kaya dan perkasa, perkasa di dunia ini, sehingga beliau dijuluki sebagai raja dari segala makhluk. Kenapa dinamai raja dari segala makhluk? Bahwa kisah Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat, dia bisa membawa para manusia, para binatang, angin, bahkan para jin, sekalipun Nabi Sulaiman ini dapat berbicara dengan bintang, dapat berbicara memahami bintang, kemudian memahami apa perkataan mereka dan membuat para bintang tunduk pada sang raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, bahkan ketika beliau usia 11 tahun, beliau sudah memberikan solusi terhadap rakyatnya. Pada saat itu ayahnya beliau ini berseteru, yaitu bertengkar dengan orang-orang Quraisy saat itu. Anak-anak sekalian, Nabi Sulaiman ini, kisah teladan Nabi Sulaiman ini luar biasa. Beliau ketika ingin menjamin makanan seekor paus, namun beliau sadar ketika paus itu menghabiskan semua makanannya dan masih kurang. Kemudian Nabi Sulaiman ini menyadari bahwa Allah Maha Kaya, dan kemudian beliau memohon ampun agar kelancangan atas yang Nabi Sulaiman lakukan, Kemudian lalu beliau juga dalam singkat kisahnya, beliau ini menarik ketika pada suatu jamuan makanan muncul seorang pemuda yang asing dan memandang para tamu. Nah, Anda sekalian, dalam satu kisah bahwa ada seorang ada seorang yang datang mengenai orang tersebut, kata Nabi Sulaiman itu tahu bahwa orang tersebut itu luar biasa mukanya seram. Ternyata itu adalah seorang malaikat dalam kisah yang singkat Nah, kemudian seorang malaikat yang ingin mencabut nyawa dari rombongan tersebut. Nah, kemudian kematian Nabi Sulaiman, ini merupakan sebuah mukjizat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu riwayat bahwa Nabi Sulaiman ini meninggal wafat beliau itu pada saat mengawasi para jin dalam bekerja, dan Nabi Sulaiman ini wafatnya dalam keadaan duduk dan pada tongkatnya. Ada satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Sulaiman ini meninggal pada saat berdiri. Namun keterangannya bahwa
beliau sedang mengawasi para jin, ya, bangsa jin untuk bekerja. Baik anak-anak sekalian, demikianlah tentang kisah Nabi Sulaiman, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ya, saya doakan mudah-mudahan ada manfaatnya terkait tentang mukjizat, ya, keteladanan Nabi Sulaiman. Baik, kita tutupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.